Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana SPDI, CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Pada video kali ini yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya Diana bertindak sebagai observer, Husna sebagai coach, Yusmarlina sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Di setiap langkah kita bersama dengan nilai luhur yang mulia, berani peduli, penuh integritas, membangun negeri dengan semangat yang tulus. Semangat profil pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Isna, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Bu Diana. Bu Diana sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu. Ibu, siang ini ada sesi coaching ya sama Bu Yusmarlina. Iya Bu, betul sekali. Baik Bu, kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya ya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan bersama Ibu Yusmarlina. Nah, apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coachingnya pada hari ini? Iya Bu, alhamdulillah saya sudah siap. Baiklah. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan nantinya saya juga akan bertanya kepada Ibu ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan rubrik coachingnya yang akan Ibu lakukan nantinya. Jadi, poin-poin yang akan saya amati pada saat Ibu melakukan proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Kemudian kita tahu bersama bahwa alur tirta itu terdiri daripada tujuan umum, identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Kemudian yang kedua, saya juga akan mengamati apakah Ibu juga akan melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif ya Bu ya, dan memaksimalkan potensi. Yang selanjutnya, kompetensi coaching yang dibutuhkan adalah kehadiran penuh ataupun presence ya, mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif ya Bu. Kemudian ketika Ibu menanyakan pertanyaan berbobot, perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu receive, dalam artian Ibu bisa menerima pertanyaan dari coachee itu nantinya, kemudian Ibu bisa memberikan pertanyaan yang terbuka melalui coachee nanti, dan Ibu bisa juga memberikan apresiasi kepada coachee. Nah, apakah Ibu sudah jelas Bu rubrik penilaian yang akan saya amati nantinya? Sudah jelas Ibu. Sudah jelas ya? Baiklah Bu. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya ya Bu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu, rencana saya Bu, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua, menggunakan pertanyaan berbobot. Jadi rencana saya itu yang akan saya kembangkan. Ya, bagus sekali Bu ya. Iya. Baik Bu, kira-kira ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang ingin saya observer pada coaching Ibu nantinya? Saya Bu lebih
ingin diobserv ke bagian mendengarkan dengan aktif. Baik, jadi fokus coaching yang ingin ibu saya observasi yaitu mendengarkan dengan aktif. Ya, Ya, ada lagi Bu? saya rasa cukup itu. Itu saja. Ya. Ya, baiklah. Kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan pada sesi coaching kita nanti, Bu? Jadi saya ingin ke bagian yang saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengarkan secara bebas dari tanpa judgement atau asumsi dari coaching. Kemudian saya bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan dari mendengarkan. Baik Bu. Demikian Bu ya pada kegiatan pra observasi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu melaksanakan coaching dengan Ibu Yus Marlina ya. Nanti setelah coaching saya juga akan melakukan pasca observasi dengan Ibu. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya baik Bu, kalau begitu saya ucapkan, saya doakan semoga berhasil. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ismailina. Waalaikumsalam Bu Husna. Selamat siang Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Husna? Alhamdulillah saya sehat. Jadi ada apa ini Bu? Saya dihubungi katanya diajak berbincang-bincang. Oh begini Bu Husna. Akhir-akhir ini siswa saya sudah kurang tertarik dengan pelajaran saya. Tertarik dengan pelajaran Ibu ya. Berarti dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu harapkan? Saya menginginkan ada solusi. Jika kita berbincang-bincang nanti, saya menginginkan solusi atas permasalahan saya dengan siswa saya yang sekarang. Memangnya ada masalah apa? Akhir-akhir ini Bu Husna, siswa saya terlihat seperti acuh tak acuh, kurang bersemangat, kurang antusias dalam mengikuti pelajaran yang saya berikan. Khususnya pada materi yang minggu kemarin tentang penulisan surat lamaran pekerjaan. Iya, berarti mereka sudah kurang tertarik dengan pelajaran Ibu ya. Ibu sudah menelusuri penyebabnya Bu? Setelah saya melakukan pengamatan, saya memanggil mereka beberapa orang siswa. Ternyata mereka menjadi bosan belajar bahasa Indonesia karena di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan itu sangat ditekankan siswa harus mampu menulis dengan ejaan yang benar. Oh begitu ya. Kira-kira Bu, kondisi ideal yang bagaimana yang Ibu harapkan? Ya, tentunya saya mengharapkan siswa saya antusias, bersemangat, dan mereka bisa memahami semua materi yang saya berikan, dan juga mereka bisa menerapkannya jika ada soal-soal yang saya berikan berkaitan dengan materi tersebut. Oh iya, luar biasa ya. Lalu kalau begitu apakah ada upaya yang sudah Ibu lakukan? Ada Bu Isna, cuma belum maksimal ya kemarin karena saya sudah mengetahui masalahnya seperti itu. Jadi ketika saya masuk ke kelas yang lain, saya tidak langsung memberikan surat lamaran, tapi saya berikan dulu materi dasar tentang ejaan, bagaimana cara menuliskan huruf besar, bagaimana penggunaan tanda bacanya, dan sebagainya. Iya Bu, bagus sekali Bu. Jadi berdasarkan pengalaman Ibu, ada nggak metode yang bisa dilakukan untuk meningkatkan motivasi mereka? Ya, mungkin Bu Usna ya, cara atau metode pembelajaran saya lakukan harus bervariasi. Karena yang kemarin mungkin saya menonton dengan cara menjelaskan materi, kemudian memberikan iklan, lalu saya menyuruh siswa langsung menulis surat lamaran berdasarkan iklan tersebut. Jadi ke depan berarti saya
mungkin harus membawa infokus, kemudian menampilkan surat lamaran yang sudah dibuat orang yang benar dulu. Kemudian mereka saya jelaskan tentang surat lamaran yang sudah ada contohnya, bagaimana cara penulisannya. Ketika mereka sudah memahami, berarti saya berikan contoh surat lamaran yang kurang tepat penulisannya, lalu saya mengajak siswa saya untuk menganalisis, perbaiki menjadi surat yang benar. Kemudian setelah mereka paham tentang menganalisis, baru kemudian saya menampilkan satu iklan, itu yang saya ambil mungkin dari surat kabar, dari media apapun, terserah mungkin ya, nanti saya baru meminta siswa saya untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Mungkin dengan seperti itu terusnya kayaknya siswa saya akan menjadi lebih tertarik dibanding yang saya yang kemarin. Wah, luar biasa Bu ya. Baik Bu, apa rencana Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ya Bu Usna, seperti yang saya bilang tadi, berarti saya harus komitmen tentang metode-metode pembelajaran yang baru, yang menarik, yang itu harus dilakukan segera. Iya baik Bu. Kalau begitu Bu, siapa kira-kira orang yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Yang pertama pastinya rekan sejawat saya sesama guru bahasa Indonesia, kemudian rekan-rekan guru yang lain dan juga kepala sekolah pasti akan terlibat membantu saya agar saya menjadi guru yang selalu antusias dan sehingga siswa saya sangat bersemangat belajarnya. Iya Bu, kalau begitu berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana tersebut? Yang pastinya tidak lama ya Bu Usna ya, saya pasti akan segera melakukannya. Baik Bu, saya mendoakan semoga berjalan lancar Bu ya. Baik Ibu, kalau begitu komitmen seperti apa yang bisa Ibu berikan? Yang pastinya Bu Husna, saya pasti akan konsisten melakukannya secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik Bu, kalau dilihat-lihat Bu ya, mengenai rencana Ibu tadi, kalau dari skala rating 1 sampai 10, itu tingkat keberhasilannya itu Bu ada di tingkat berapa? Setelah yang pertama sebelum saya lakukan tadi, sekarang mereka sudah meningkat sampai ke 8-9 ya, bagus sekali Bu. Baik Bu, ada hal lain yang Ibu butuhkan untuk menjalankan rencana ini? Bu Usna, mungkin itu kan saya lebih kepada internal diri saja yang kurang konsisten dalam menjalaninya. Jadi saya harus lebih konsisten lagi, harus lebih yakin lagi. Baik Bu, saya doakan semoga rencana Ibu ini berjalan lancar tanpa kendala apapun. Kemudian Bu, saya ingin tahu ini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Insya Allah Bu Usna, saya lega sekali. Akhirnya saya menemukan solusi atas permasalahan saya yang selama ini saya rasakan. Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi Bu, berhubung dengan waktu, untuk hari ini perbincangan kita cukup sampai di sini dulu Bu ya. Saya tunggu ini Bu perkembangannya. Saya nggak sabar lagi ini ingin melihat perkembangan dari pelaksanaan Ibu. Jadi nanti kalau sudah ada perkembangannya saya tunggu untuk dihubungi Bu. Ya baik Bu Usna, saya akan dengan senang hati akan menghubungi Ibu dan menceritakan hasil yang akan saya dapatkan setelah saya terapkan metode-metode yang saya sampaikan tadi. Baik Bu Ismalina, terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Usna. Semangat profil pelajar Pancasila, bersatu dalam cinta dan cita. Wah, Ibu sangat luar biasa ya coachingnya tadi kalau saya lihat. Baiklah Bu Usna, bagaimana perasaan Bu Usna setelah melakukan coaching tadi bersama Ibu Ismarlina? Baik Bu, tentunya saya senang sekali Bu ya, karena kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai. Kemudian saya juga bisa mendengarkan cerita-cerita dari Bu Ismarlina mengenai cara dia mengatasi masalahnya tentang kesulitan, tentang minat siswa yang kurang terhadap pembelajarannya. Baik Bu Usna, pada saat kita coaching tadi,
jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya Bu, menurut saya Bu, tadi saya sudah melaksanakan kompetensi yaitu mendengarkan aktif, kemudian juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tanpa menjudge Bu ya, berdasarkan alur tirta Bu, begitu Bu. Baiklah, berarti menurut Ibu sudah tercapai ya Bu tentang indikator ketercapaian atau pengembangan yang Ibu harapkan ya? Iya Bu, menurut saya sudah tercapai Bu. Iya, alhamdulillah. Baik, sekarang Bu Husna izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi mengenai coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Yusmarlina ya. Berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama dengan Ibu Yusmarlina sudah berjalan dengan sangat baik Bu ya, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sudah sesuai dengan alur tirta ya. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching di dalam coaching itu, mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi, dan juga menyelesaikan permasalahan coaching itu sendiri ya. Kemudian juga sudah Ibu Husna sudah mengcoaching beliau untuk berkomitmen penuh dengan tanggung jawab beliau dalam menjalankan rencana aksinya. Ibu selain itu, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam coaching ya, di mana saya lihat Ibu sudah fokus dengan mendengarkan coaching dan juga sudah melakukan kesadaran penuh ataupun kehadiran penuh dalam mendengarkan coaching itu sendiri ya. Kemudian kalau saya lihat Ibu Husna juga sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching agar supaya coaching bisa menemukan ide-ide terbaru untuk dia terapkan pada permasalahan yang dihadapkan oleh coaching itu sendiri ya Bu. Kemudian menurut saya berdasarkan praobservasi yang sudah berjalan tadi, saya rasa menurut saya sudah sesuai dengan pengembangan ataupun kompetensi yang Ibu inginkan sesuai dengan praobservasi tadi, sehingga Ibu sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta itu sendiri Bu ya. Iya Bu, menurut saya demikian Bu. Jadi alhamdulillah Bu, saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, baiklah. Kalau begitu Bu Husna, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih Bu Husna. Ada yang ingin Bu Husna sampaikan? Untuk sementara cukup dulu Bu. Baiklah Bu Husna, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.